Ya, baik, selamat pagi Cilo dan teman-teman semuanya. Mari kita awali pertemuan pada hari ini, tanggal 16 Agustus 2021 akan kita mulai pertemuan ini. Semoga pertemuan ini akan membawakan semangat baru bagi anak-anak semua ya, pada masa pandemi ini. Silakan untuk memimpin doa, Silo, mulai dari Silo. Yuk. Mana Silo? Terserah mungkin doa dengan doa apa saja boleh, silakan. Marilah teman-teman kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Santo Petrus Canisius, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Cilo sudah memimpin doa. Dan terima kasih teman-teman semuanya. Mari kita awali pembelajaran atau pertemuan pada hari ini. Kita akan mempelajari tentang ini. Baik, perhatikan baik, anak-anak, kita akan mempelajari tentang tema 1, subtema 4, pembelajaran yang keempat. Perhatikan slide berikut ini. Baik, bisa dibuka buku kalian. Bisa dibuka buku tema kalian halaman 167. Baik, 167 bisa dibuka. Buku tema 167 bisa dibuka. Sudah semua? Baik, tema 1. Sudah, Pak. Tema 1. Sudah, Pak. Subtema 4, pembelajaran keempat. Tentang apa di situ? Perkembangbiakan tumbuhan dengan umbi. Baik. Hari-hari kemarin kita sudah mempelajari tentang perkembangbiakan tumbuhan dengan biji, lalu dengan tunas. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang perkembangbiakan tumbuhan dengan umbi. Umbi itu apa toh? Sebetulnya umbi itu apa? Baik. Perkembangbiakan tumbuhan dengan umbi. Apakah umbi itu? Sudah pernah mendengar kata umbi? Ya, pasti sudah dong. Nah, umbi. Umbi itu adalah tempat untuk menyimpan cadangan makanan oleh
tumbuh-tumbuhan. Itu ada umbi. Maka umbi di sini yang dimaksud, ya, perkembangbiakan dengan umbi itu ada berbagai macam contoh. Ya. Ada umbi batang yang pertama. Lalu yang kedua ada umbi lapis. Lalu yang ketiga ada umbi akar. Anak-anak, kita harus bisa membedakan antara umbi dan ubi jalar. Biasanya ada ubi jalar, ada kata-kata ubi jalar. Sebetulnya sama, tapi itu contoh dari tumbuhannya. Tapi ini yang dimaksud adalah cara berkembang biaknya dengan umbi, yaitu umbi batang, umbi lapis, dan umbi akar. Kentang dan ubi jalar, nah ini kentang dan ubi jalar. Sudah pernah melihat kentang atau sudah sering kalian ibu atau siapa saja bisa masak dengan umbi, dengan kentang. Ya, kentang bisa dibuat masakan apa saja. Yumi pinter itu masak kentang. Ya. Kentang dan ubi jalar itu telo mongkrong kuwi lho basa Jawane, telo mongkrong. Kentang dan ubi jalar adalah contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbi batang. Sekali lagi, kentang dan ubi jalar, kamu ingat kentang, kamu ingat, oh ini dengan ubi batang. Loh kok ubi batang? Ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, bawang dan bunga bakung. Bawang merah, kalau kita melihat bawang merah. Bawang merah untuk bumbu masak. Ibu di dapur. Bawang merah atau bawang dan bunga bakung itu berkembang biak dengan umbi lapis namanya. Bawang dan bunga bakung itu berkembang biak dengan umbi lapis. Sedangkan wortel dan singkong, wortel juga untuk sayur bening dan seterusnya, itu bisa dibuat macam-macam jenis masakan wortel. Dan singkong telo, nah, singkong itu telo dibuat bermacam-macam makanan, bisa juga itu bisa berkembang biak dengan umbi akar namanya. Mengapa umbi akar? Karena akarnya itu digunakan untuk menyimpan cadangan makanan. Wortel dan singkong itu dikatakan sebagai umbi akar. Mengapa umbi akar? Karena akarnya itu digunakan untuk menyimpan cadangan makanan. Maka akan berwujud wortel dan berwujud ketela pohon itu. Baik, lanjut perhatikan. Di sini ada gambar ketela. Di sini ada ketela pohong. Maka pohong ini tadi berkembang biak dengan apa? Vino. Halo Vino. Halo. Kalau ketela pohon tadi berkembang biak dengan apa, Vin? Umbi apa? Umbi batang. Umbi batang apa umbi akar? Ayo. Ayo, ketela pohon. Ini yang saya munculkan gambar ketela pohon dulu. Ketela pohon. Apa, Vin? Davin? Davin? Telo, ketela pohon. Itu berkembang biak dengan apa?
Apa, Vin? Iya, lihat sini, Vin. Nah, lihat sini. Oh iya. Vin. Nah, apa, Vin? Ketela tadi berkembang biak dengan apa? Ayo. Dibantu Yumi. Yum, dibantu Yum. Ketela tadi berkembang biak dengan apa? Yum. Umbi akar. Umbi akar. Ini loh, anak-anak. Di sini ada umbinya. Ya, ada umbinya. Ini sebetulnya akar. Akar yang menggelembung. Akar yang menggelembung. Menjadi besar. Loh, kok bisa menjadi besar? Ya, karena makanan yang diperoleh dari ketela pohon ini, sisanya untuk disimpan. Yang lainnya untuk apa? Untuk pertumbuhan. Ketela pohon itu kalau sudah bertumbuh, berkembang, akarnya menjadi besar. Mengapa menjadi besar? Karena di dalamnya digunakan untuk cadangan makanan. Sebetulnya itu digunakan cadangan makanan untuk dirinya sendiri, tapi berhubung digunakan oleh manusia, ya silakan. Maka bisa ketela pohon itu bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan hidup kita sehari-hari. Bisa dibuat berbagai macam jenis masakan atau jenis olahan makanan. Baik, di sini ada gambar bakung, bunga bakung. Nah, kalian mungkin sudah tahu bunga bakung atau bawang-bawangan yang ada di pekaranganmu atau di tamanmu. Bunga bakung tadi berkembang biak dengan apa? Umbi. Apa, Vin? Ayo. Umbi lapis. Vino mau jawab. Vino dulu. Vino mau menjawab. Umbi lapis. Umbi lapis. Lapis. Oh, betul, umbi lapis. Terus Yisa mana Yisa? Yisa, lo. Ini ada gambar apa ini? Gambar apa itu? Ada gambar apa itu? Di dalam bukumu ada itu? Saya Yisa. Gambar bukumu ada itu. Itu gambar apa kira-kira? Ubi batang, Pak. Ini gambar apa? Ayo. Ubi batang. Ayah, gambar pohon apa dulu? Ini gambar pohon apa? Tanaman apa ini? Sepintas, kalau ada seperti ini seperti ini kira-kira tanaman apa ini? Wortel, Pak. Wortel. Betul, wortel. Baik. Wortel itu berkembang biak dengan apa? Umbi batang. Umbi batang. Umbi batang atau umbi akar? Ayo wortel. Wortel tadi berkembang biak dengan umbi batang atau umbi akar? Umbi akar. Umbi akar. Umbi akar. Umbi akar. Oke, terima kasih. Sama dengan ketela pohon tadi. Sama dengan ketela. Ketela tadi adalah umbi akar. Mengapa? Karena akar ini sebetulnya akar. Akar dari wortel itu menggelembung menjadi besar karena digunakan untuk cadangan makanan. Semua makanan yang lebih atau sisa digunakan untuk pertumbuhan dari tumbuhan itu akan disimpan di dalam akar. Itulah disebut sebagai umbi akar. Baik, lanjut. Bunga bakung tadi sudah. Ini adalah bawang. Ya,
bawang itu ada ya seperti bunga bakung tadi. Bawang itu berkembang biak dengan apa, Safa? Umbi lapis. Oke. Umbi lapis. Safa. Oke, Krista sudah menjawab. Sekarang Safa coba jawab. Saya mau mendengar suaramu, Kris. Safa. Yang keras, Safa. Halo. Umbi apa itu? Bawang, Safa. Yang keras. Tidak terdengar, temanmu tidak mendengar itu. Safa. Umbi akar. Hah? Oh, bawang no, umbi akar. Apakah betul Pena? Pena? Mana pena itu? Pena kok malah mendelep, nggak kelihatan loh, pen. Iya, baik. Jadi bawang merah atau bawang itu berkembang biak dengan umbi lapis seperti halnya bunga bakung tadi. Jadi umbi lapis. Anak-anak, beberapa hal yang perlu menjadi catatan kita adalah tentang perkembangbiakan dengan umbi. Perkembangbiakan dengan umbi itu sebetulnya umbi itu ada persamaannya antara umbi batang, umbi akar, dan umbi lapis. Ada persamaannya. Persamaannya apa toh? Persamaannya macam-macam. Antara lain satu. Umbi itu sama-sama untuk menyimpan cadangan makanan oleh tumbuhan tersebut. Itu antara lain ya, persamaannya. Lalu yang kedua, jenis umbi-umbian itu bisa sama-sama bisa dikonsumsi untuk kebutuhan hidup manusia. Ada umbi batang, ada umbi akar, ada umbi lapis, ada wortel, ada ketela pohon, ada bawang, ada kentang, ada ubi jalar, itu bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan hidup manusia. Persamaannya itu. Lalu perbedaannya apa? Perbedaannya bermacam-macam. Ya. Umbi batang dengan umbi akar itu jelas berbeda. Dengan umbi lapis juga jelas berbeda. Maka tugas kalian nanti bisa dilihat pada bukumu halaman 168. Ya. Bisa dibuka halaman 168. Di situ ada tabel yang menyebutkan tentang persamaan tumbuhan atau persamaan antara umbi-umbian. Persamaannya apa umbi-umbian itu? Seperti yang diterangkan Pak Guru tadi, ada persamaannya. Sama-sama apa toh? Sama-sama untuk menyimpan cadangan makanan di dalam tanah. Ya. Lalu samaannya lagi sama-sama bisa dikonsumsi atau bisa dikonsumsi untuk kebutuhan manusia. Itu antara lain persamaannya. Lalu perbedaannya apa? Antara umbi batang, umbi akar, dan umbi lapis. Itu ada perbedaannya. Perbedaannya di mana? Silakan kalian nanti dicari di dalam bukumu boleh. Di mana saja, tanya siapa saja boleh. Silakan dalam tabel itu nanti kamu isi persamaan
dan perbedaannya. Tugasmu itu yang pertama. Ya, mengisi tabel halaman 168. Ya, yang bawang merah itu tidak usah yang bawahnya itu tidak usah dikerjakan. Yang dikerjakan hanya yang atas. Tabel atas itu yang dikerjakan. Ya. Ya. Yang sampai 3 ya? Iya. Di situ kan persamaan ada umbi batang, umbi akar, umbi lapis. Ada 3. Umbi batang, umbi akar, umbi lapis. Sampai 3 itu kalau persamaannya ada bukan hanya 3. Maaf, bukan hanya 3. Kalau persamaannya banyak, kamu menemukan banyak ya sampai 4 atau 5 atau 6 atau 7. Silakan, semakin banyak semakin jelas, semakin bagus. Ya. Jadi boleh, bukan hanya sampai 3, sampai 4 boleh, sampai 5 boleh. Semakin banyak nilaimu semakin bagus. Mengumpulkannya. Nomor 1, tugas yang pertama itu. Ada pertanyaan sampai di sini? Bisa, Vino, Safa, atau yang lain? Kilo. Ada pertanyaan? Safa, sementara ini ada pertanyaan? Belum? Tidak, Pak. Oke. Davin, ada pertanyaan, Vin? Davin ada pertanyaan? Belum ada. Kalau belum ada ya. Selin, ada pertanyaan? Selin. Krista ada pertanyaan? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Terima kasih. Yesa mana? Yesa ada pertanyaan enggak? Ada yang pertanyakan? Belum. Pena? Pena ada pertanyaan, Pen? Tidak ada, Pak. Yumi ada pertanyaan? Tidak, terima kasih. Anak-anak, waktunya sudah hampir habis pertemuan pada hari ini. Nanti langsung kerjakan tugasmu, yaitu tentang persamaan dan perbedaan umbi lapis, umbi akar, dan umbi batang. Ada 3 umbi itu, apa persamaan dan perbedaannya. Itu tugasmu. Baik, lanjut. Perhatikan, untuk tugas agama, pendidikan agama, tadi suster titip pesan pada anak-anak semuanya, yang belum mengumpulkan tugas agama, silakan dikumpulkan lewat grup WA boleh, lewat Pak Wardi Japri boleh, lewat langsung suster boleh, tetapi yang nanti akan saya kumpulkan jadi satu, menjadi driver